boleh ceritain sedikit nggak sih kenapa sih Mas Hendro itu tertarik dengan bisnis kuliner gitu? Baik. Kenapa bisnis kuliner? Karena memang bisnis ini menjanjikan, kemudian kompleks ya. Itu yang membuat jadi saya tertantang dalam artian memang semua bisnis tidak gampang ya, tidak mudah. Tapi untuk spesial untuk kuliner ini mungkin akan agak lebih membuat ketertarikan gitu ya, ketertarikan karena mungkin banyak dibutuhkan oleh semua orang ya, dibutuhkan oleh semua orang. Tantangannya apakah kita bisa memenuhi itu atau tidak gitu. Mas Hendro, kenapa sih memutuskan untuk berbisnis di bidang kuliner seperti burger ya? Kalau Mas Hendro ini mempunyai usaha yang bernama Cikbro. Iya betul. Untuk Cikbro-nya ini kan bergelut di bidang ayam dan juga burger. Kenapa sih Mas tertarik untuk memutuskan berbisnis di bidang ayam dan burger ini? Oke. Pertama mainstream ya. Semua orang mayoritas tidak semua orang sih. Mayoritas suka ayam. Kemudian bagaimana kita cara mengolah ayam itu. Nah, menurut saya untuk sekarang tren yang mungkin tidak ada matinya itu salah satunya ayam crispy ini. Gitu. Sebetulnya kalau burgernya itu pelengkap ya, supaya tidak terlalu sepi gitu. Jadi tren sih sebetulnya, tren yang mungkin akan terus-terusan, yang mungkin saya pun baca beberapa artikel yang diprediksi hingga bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun yang akan datang, akan tetap ada. Oke, Mas Hendro, kenapa sih bisnisnya ini dinamai Cikbro Raos nih, Mas? Oke, jadi ini ada keterkaitannya dengan apa namanya dulu kita karena kita sering nongkrong gitu ya di Bandung itu, jadi bahasanya itu kalau cik itu pengen gitu. Kalau di Bandung ya, jadi identik dengan anak nongkrong sebetulnya. Dulu cik itu pengen coba dong gitu. Pengen coba dong. Nah, dipadukan dengan bahasa sekarang bro atau sis gitu ya. Cik bro gitu. Yang kita plesetkan juga sebetulnya cik itu adalah chicken gitu. Jadi cik itu pengen dong, nyoba dong. Akhirnya nyoba, suka, habis deh gitu. Gitu. Kurang lebih seperti itu dah filosofi apa namanya Cikbro ini gitu. Aku kira Cikbro itu kayak chicken dan burger gitu loh, Mas, singkatannya. Enggak. Kalau chicken dan burger itu kategori apa? Jenis makanannya ya. Kategori makanannya gitu. Oke. Oh ya, Mas, apa nih yang membuat Cikbro ini spesial dan dapat menarik pembeli? Alhamdulillah saya pun tidak menyangka akan animonya sebagus ini gitu ya, karena memang basic saya di kulinari, kemudian berbelas-belas tahun saya bekerja sebelum saya mendirikan usaha ini, saya bekerja sebagai research and development specialist di salah satu brand fast food di Indonesia, khususnya ayam goreng crispy gitu. Jadi mungkin ini sebetulnya ini saya tiru ya, atau saya pakai konsepnya untuk dijadikan usaha sendiri gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini cukup berhasil. Kemudian apa sih yang membuat Cikbro ini spesial gitu? Produknya yang tagline dari kita adalah ayam crispy tanpa tulang. Gitu yang biasanya kalau ayam crispy yang lain biasanya menggunakan ayam parting ya atau ayam yang ada tulangnya. Nah, spesial kita ayam crispy tanpa tulang gitu. Jadi selain itu kita pun dipadukan dengan saus-saus yang saya create sendiri yang mungkin awalnya akan
akan aneh ya, akan aneh mencoba saus yang sudah saya bikin, cuman karakternya memang tidak agak lumayan tidak familiar gitu. Cuman mungkin harus coba langsung sih ya. Jadi bisa bisa langsung menilai spesial di sausnya itu apanya gitu. Mungkin mirip-mirip dengan cheese sauce lah gitu, dengan saus keju ya. Oke. Saus keju ini apa salah satu andalan dari Cikbro ini atau bagaimana nih Mas? Atau ada varian andalan lain kah di Cikbro? Nah, sekarang sih yang lagi happening itu saus keju ya. Cuman memang kita tidak tidak lagi memakai saus keju. Jadi jadi kita sekarang memakai signature sauce kita sendiri, yaitu Cikbro sauce. Sama teksturnya sama creamy, rasanya gurih, mirip-mirip steak sauce lah. Oke. Mas Hendro, masuk ke topik utama nih Mas. Kenapa ingin mengangkat judul untuk pentingnya kesepakatan dalam berbisnis? Baik, sebetulnya ini saya curhat mungkin ya lebih tepatnya gitu. Jadi apa curhat sekaligus mengingatkan ya, mengingatkan teman-teman yang akan atau sudah memulai tahap awal berbisnis gitu. Jadi kenapa sih saya mengangkat topik ini yang sebetulnya mungkin banyak topik-topik lain yang mungkin akan lebih seru gitu ya. Cuman apa ya, saya concern bahwa topik ini judul ini harus diingatkan gitu ya. Masalah ini harus diingatkan kepada para pebisnis yang memang mungkin awalnya karena teman atau karena sahabat, oke, baik kita berbisnis dengan modal sekian-sekian, taunya loss gitu. Nah itu yang akan saya ceritakan mungkin ya. Nggak, kalau bahas terlalu formal kayaknya. Mas Rendro, aku boleh tahu nggak sih Mas, ada saran nggak sih dari Mas Rendro untuk memilih seseorang atau brand nih yang akan kita pilih untuk melakukan negosiasi kesepakatan itu? Ada syarat tertentu nggak nih menurut Mas Rendro? Syarat tertentu untuk bagaimana cara bernegosiasi atau sorry saya kurang paham pertanyaannya. Kayak untuk memilih nih orang mana yang tepat untuk kita bahas kesepakatan itu untuk memilih rekan kita gitu sih Mas, kurang lebih. Oh, nanti akan saya bahas di slide itu. Jadi ada beberapa ada beberapa pihak yang akan terkait gitu ya, yang akan saya showing nanti terkait kesepakatan ini gitu. Jadi tidak hanya dengan satu pihak atau tidak hanya dengan partner kita, tapi mungkin akan ada beberapa yang kita antisipasi nih gitu. Jadi tidak mungkin hanya salah satunya dengan customer nanti. Kita harus ada kesepakatannya dengan customer gitu. Seperti itu kurang lebih. Oke, boleh di-share Mas untuk materinya? Pentingnya kesepakatan dalam berbisnis. Kenapa topik ini saya angkat? Karena sebetulnya saya ingin bercerita atau mengingatkan kepada teman-teman pebisnis kuliner yang lain, khususnya yang akan memulai dan yang sudah memulai pada stage awal, agar supaya memperhatikan pentingnya kesepakatan. Oke, baik. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Tadi sebetulnya sudah, cuman ini mungkin supaya agak lebih oke dikit lah ya. Nama saya Lendrono Prianto. Pada saat ini saya sedang mengelola beberapa brand yang mungkin ada beberapa yang sedang di-develop juga oleh saya, yang kebetulan yang sudah jalan itu ada Cikbro. Cikbro ini seputar kuliner, masih seputar kuliner di Bandung. Itu yang mengangkat tema atau kategori ayam goreng. Cikbro ini dibuka 1 tahun yang lalu, kurang lebih 1,5 tahun yang lalu, dan alhamdulillah animo dari masyarakat untuk sampai saat ini sangat baik.
Itu seputar bisnis Cikbro-nya. Kemudian profil singkat dari saya sendiri, saya alumni dari STP Bandung dengan program studi yang dipelajari adalah manajemen tata boga. Pengalaman bekerja saya beberapa tahun di Eropa dan Amerika, serta memiliki pengalaman bekerja lebih dari 10 tahun di industri quick service restoran, yang salah satunya di Indonesia ini. Baik, riwayat kerja kurang lebih seperti ini ya. Saya mengawali karir saya sebagai tukang masak atau cook di hotel dalam negeri. Kemudian beberapa tahun saya bekerja di luar negeri juga untuk mencari pengalaman lebih. Setelah itu saya kembali ke Indonesia dan bekerja di PT Ricis Kuliner Indonesia selama 11 tahun, tepatnya di Research and Development spesialis departemen. Baik, saya masuk ke pokok pembahasannya. Jenis kesepakatan. Ada 2 jenis kesepakatan yang sekarang perlu diperhatikan. Yang pertama itu formal dan non formal. Yang formal itu kurang lebih definisinya adalah sesuatu yang terikat pada ketentuan dan peraturan. Jadi, kita bahas dulu yang poin yang pertama. Mohon maaf, Mas, untuk share screen keluar ya, Mas? Kenapa ya? Untuk share screen-nya nih ada sedikit kesalahan nih, Mas. Ada yang keluar. Baik, sebentar. Oke. Sudah ada, Mbak ya? Oke, sudah. Boleh dilanjut, Mas, silakan. Oke. Coba kita bahas kenapa ada dua kategori, formal dan non formal. Ini harus kita pahami bahwa berbisnis itu perlu ada kesepakatan yang akan menjadikan komitmen di antara beberapa pihak. Kesepakatan berbisnis yang akan saya bahas terlebih dahulu, keterkaitan siapa saja sih pada saat kita akan memulai berbisnis. Salah satunya adalah spouse atau family, keluarga. Keluarga itu menurut saya sangat penting untuk kita berikan informasi terkait apa saja sih yang akan kita lakukan di bisnis ini gitu. Kita patut untuk memohon izin atau restu terhadap keluarga atau pasangan kita. Poin kedua, perhitungan finansial. Perhitungan finansial ini maksudnya apakah finansial yang akan digunakan modal ini akan mengganggu cash flow finansial keluarga atau tidak. Jadi mungkin kalau pada saat kita akan memulai bisnis dengan modal yang memang terbatas, atau kita ambil cash flow itu dari sebagian dari cash flow keluarga, itu menurut saya sangat berbahaya ya, karena akan menjadikan itu suatu hal yang bahaya ya gitu. Jadi lebih baik itu dihindari. Kita sepakat dulu terkait izin. Kemudian perhitungan finansialnya apakah cukup kita pakai dengan yang sesuai dengan perjanjian keluarga. Kemudian waktu.
terkait dengan waktu ini, dalam berbisnis kita perlu kesepakatan terkait waktu terhadap keluarga. Apakah waktu yang akan kita pakai untuk berbisnis ini akan panjang, akan banyak menyita waktu terhadap keluarga. Untuk awal ya, ini saya bahas untuk awal, karena menurut saya sampai saat ini saya pun masih jadwalnya masih padat, kemudian semakin banyak urusan gitu. Karena sangat berbeda dengan pada saat kita menjadi karyawan. Karyawan mungkin hanya sebatas office hour gitu ya. Jam 8 sampai jam 5. Dan saya baru rasakan pada saat berbisnis ternyata waktunya sangat panjang. Mungkin itu yang perlu perlu disepakati juga ya dengan keluarga atau pasangan kita. Waktu ini sangat panjang gitu, akan sangat menyita waktu. Kemudian yang kedua, dengan kesepakatan bisnis dengan partner kita. Partner itu tidak hanya satu orang atau mungkin ada beberapa orang di dalamnya yang mungkin akan ada timbul banyak perdebatan, banyak ketidaksetujuan di dalamnya. Oke, poin pertama, kesepakatan bisnis dengan partner, bidang apa sih yang akan kita bisniskan? Kategorinya seperti apa? Kayak contoh, saya dan partner saya sepakat kita berbisnis di bidang kuliner. Apakah partner kita sepakat juga? Atau mungkin ada kategori atau bidang-bidang yang lain? Pada saat kita sudah menyepakati itu, Halo Mas Lendro, mohon maaf. Halo Mas Lendro. Suaranya jelas ya? Oke, sekarang sudah jelas Mas. Oke, sorry boleh sinyalnya. Halo? Oke. Oke, saya lanjut ya. Sorry, teknis. Oke, poin pertama bidang kategori apa yang akan kita bisniskan. Kemudian yang poin kedua, perencanaannya. Konsep, modal, dan lain-lain. Itu perlu kita sepakati juga dengan partner kita. Jangan sampai nanti di tengah perjalanan, karena konsepnya tidak disepakati, timbullah perdebatan atau saling menyalahkan. Gitu. Menurut saya, menurut Anda apa gitu. Bagusnya ini gitu. Lebih baik kita sepakati itu dari awal ya. Kemudian modal. Ini pun sangat krusial ya. Menentukan berapa besar modal, kemudian siapa saja yang terlibat di situ, berapa orang yang terlibat di situ sebagai partner. Besarannya terhitung dalam bentuk apa, atau memang hanya uang, atau ada barang atau tempat, banyak kategorinya. Oke, poin ketiga, pembagian tanggung jawab. Nah, ini yang mungkin saya alami ya di bisnis saya sendiri. Sedikit cerita terkait pembagian tanggung jawab ini. Pada awalnya memang kita kurang membicarakan terkait kesepakatan ini. Bagaimana sih tanggung jawab yang akan diemban oleh masing-masing rekan kita gitu. Si A, si B, si C, si D misalnya. Oke, si A sebagai generalis, si B sebagai finance accounting, si C sebagai operasional, si D sebagai marketing misalnya.
pada jalannya ada yang mungkin, wah ternyata ini bukan bukan passion saya gitu. Ternyata ini bukan keahlian saya. Walaupun mungkin dia oke-oke saja pada saat awal gitu. Nah, ini perlu ditekankan sejak awal bagaimana? Apakah apa, rekan kita atau partner kita paham betul terkait apa yang akan dipegangnya, atau memang hanya sebatas euforia saja, euforia karena akan berbisnis misalnya. Wah, saya berbisnis nih, oke saya pegang finance accounting, contohnya. Ternyata pada jalannya, oh ternyata memusingkan ya finance accounting itu. Harus harus ngitung uang gitu, harus balance, harus ada cash flow-nya harus betul, profit and loss-nya bagaimana, pertanggungjawaban terhadap investor seperti apa gitu. Akhirnya ya itu, karena kesepakatannya tidak benar awalnya, dia beranggapan bisa, oh saya bisa pindah ke divisi lain lah, karena saya tidak mampu di sini, saya coba pindah ke divisi lain. Yang mungkin rumitnya akan sama, yang mungkin beratnya atau susahnya akan sama juga. Nah itu, mungkin itu apa ya, sedikit curhat mungkin ya terkait bisnis yang ada di internal saya pada beberapa waktu lalu gitu. Alhamdulillah sekarang sudah pulih gitu. Kemudian yang keempat, pembagian laba dan rugi dengan partner atau dari internal ya. Ini pun menurut saya sangat penting karena pada saat kita membicarakan membangun bisnis, jelas belum ada keuntungan di situ. Pada saat ada keuntungan, bila memang tidak ada kesepakatan yang jelas, itu akan menjadi masalah atau keributan ya, karena uang ini sangat sensitif. Besar kecilnya pun akan sangat sensitif. Gitu. Jadi saya menyarankan kepada teman-teman yang sudah menjalankan bisnis atau mungkin yang akan menjalankan bisnis, tolong direview lagi nih kesepakatannya gitu, supaya lebih jelas nih. Yang mungkin poin-poin ini bisa sedikit membantu ya. Mohon maaf kalau misalnya masih ada yang kurang-kurang nih gitu. Karena saya pun masih belajar. Oke, selanjutnya investor. Kesepakatan bisnis dengan investor ini lebih mengerikan menurut saya ya. Lebih untuk saat ini setelah saya mengerti investor itu apa, siapa. Ternyata memang mengerikan. Untuk apa ya? Untuk yang sudah memang paham nih investor ini, atau kalau yang mungkin kita belum paham, oh ya udah kita akan ada investor nih. Oh mungkin cenderung bahagia atau senang ya. Tapi pada realnya, pada nyatanya, yaitu kesepakatan pun harus terjalin. Apalagi dengan investor ini kesepakatannya mungkin akan yang tadi disinggung di awal, mungkin akan masuk ke yang kategori formal. Gitu ya. Yang poin pertamanya adalah kerjasama, kerjasama atau MOU. Bagaimana sih kerjasama dengan si investor ini? Ada beberapa poin mungkin atau contoh yang mohon maaf tidak bisa saya share di sini. Bagaimana sih kesepakatan kerja dengan investor? Itu akan lebih formal dan mungkin di situ ada klausul-klausul atau pasal-pasal yang menyinggung terkait beberapa hal terkait bisnisnya ya. Kemudian pemahaman bisnis, pemahaman bisnisnya. Kenapa saya singgung terkait pemahaman bisnis dengan investor? Karena yang saya alami juga, pada saat investor tidak paham akan bisnisnya, mereka akan terkesan seenaknya gitu ya. Terkesan bisnis itu memang bisnis is bisnis, cuman kalau tidak paham akan bisnisnya, mungkin akan ngelantur juga ya, atau mungkin ini kategori investor yang mungkin masih menengah lah kelasannya gitu, tidak paham nih bisnisnya, jadi mungkin masih semau dewek lah kalau bahasa kita ya,
wah ini pengennya karena dia mungkin punya memiliki dana, mereka bisa seenaknya saja mengatur bisnisnya. Gitu. Jadi menurut saya poin kedua ini juga cukup penting untuk kita saling memahami akan bisnisnya, entah itu investor dan pelaku bisnisnya. Kemudian poin ketiga, tren bisnis. Tren bisnis ini investor pun harus memahami bagaimana tren bisnisnya. Pada saat awal terjalin kesepakatan, kita menjelaskan terkait bisnisnya. Bagaimana sih potensi bisnisnya atau proyeksinya nanti gitu. Pada saat si investor ini paham terkait tren bisnisnya, mereka akan tahu pada saat bisnis ini akan naik dan akan turun kapan gitu ya, kapan akan naik, kapan akan turun gitu. Jadi mungkin tidak akan surprise lagi pada saat, wah ini non profit misalnya, karena trennya memang sedang kurang baik untuk bisnisnya. Gitu. Yang keempat, porsi keterlibatan. Porsi keterlibatan ini penting karena sefaham-fahamnya investor terkait bisnisnya akan sangat lebih paham pemilik bisnisnya. Gitu. Jadi mungkin ada kedekatan yang perlu dijalin gitu ya antara investor dan pemilik bisnis atau pelaku bisnisnya agar supaya paham keterlibatan atau apapun yang akan dilakukan oleh investor terhadap bisnisnya itu bisa saja tercantum di poin pertama yang kerjasama tadi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kesepakatan bisnis dengan supplier. Ini pun menurut saya ada 2 poin yang berkaitan dengan supplier, yaitu yang pertama negosiasi. Pada saat kita bernegosiasi dengan supplier dengan harapan produk yang akan kita pakai bisa jauh lebih murah gitu, jauh lebih affordable gitu untuk bisnis kita. Itu pun perlu pemahaman terkait banyak hal gitu ya. Bagaimana sih cara bernegosiasi? Bagaimana supaya kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan saling menguntungkan ya. Win-win solution-nya gimana nih gitu terhadap si supplier ini. Tidak bisa juga kita semena-mena terhadap mereka, udah kasih kita murah dong gitu. Cuman ya akhirnya mereka tidak menyediakan bahan atau barang-barang yang maksimal, yang bagus gitu. Poin kedua, kerjasama terkait bagaimana cara produksinya, apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian bagaimana sistem pengorderannya, bagaimana sih, apakah mereka sudah memiliki sistem terkait pengorderannya atau masih harus manual gitu. Kemudian pengirimannya kalau kita memiliki beberapa outlet, kita perlu sepakat juga dengan supplier ya. Bisa tidak kirim atau melakukan pengiriman ke beberapa titik gitu. Kalau mereka tidak bersedia, kan susah juga kita ya, ribet juga kita kalau misalnya kita harus menangani distribusi juga gitu. Jadi kesepakatan terkait pengiriman ini perlu juga kita obrolin, perlu juga kita diskusikan dengan supplier. Kemudian pembayaran, kalau pembayaran sih mungkin kurang lebih sudah pada paham lah ya, pengennya si pelaku usaha seperti apa, pengennya supplier seperti apa gitu. Itu udah rahasia umum lah ya. Jadi pengennya sih kita kontrabon nih gitu. Waduh, kita nggak bisa nih.
ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi, akhirnya ya baiklah kita ambil tengahnya. Oh ternyata bisa, cuma mungkin tidak terlalu lama gitu. Itu ada di apa namanya poin negosiasi tadi ya. Kemudian tanggung jawab terhadap apa yang akan dikerjakan oleh supplier tersebut. Banyak kejadian yang pernah saya alami pada saat sampling atau pada saat awal bertemu lah ya kita membawa produk, mereka membawa produk gitu kan. Produknya bagus, rasanya oke misalnya, bentuknya bagus. Pada saat kita sudah deal, ternyata mungkin itu yang harus kita tekankan juga dari awal. Pada saat barang atau bahan yang sudah dikirim ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Gitu. Bagaimana? Perlukah ada diskusi lebih jauh? Apa kontrak misalnya? Gitu. Yang perlu ya kita sepakati juga dari awal. Tanggung jawab yang harus apa namanya dipenuhi oleh supplier. Begitupun kita, begitupun dengan pihak dari pihak pelaku usahanya pun berkewajiban untuk tanggung jawab ya dalam halnya pembayaran. Yang kelima dengan customer. Loh, kenapa sih dengan customer? Menurut saya penting juga karena customer pun perlu diperhatikan ya. Kenapa? Karena kita pun harus ada kesepakatan dengan mungkin kalau kita punya beberapa karyawan di situ kita harus sepakat dengan regulasinya. Regulasi macam apa nih? Seperti halnya poin nomor 1, standarisasi produk. Bagaimana sih cara menstandarkan produk agar supaya customer tidak kecewa gitu dengan produk yang sudah dibeli oleh mereka. Gitu. Pembelian pertama seperti A, pembelian kedua kenapa kok berbeda gitu ya? Itulah jadi perlu kita sepakati juga bagaimana sih cara menstandarkan produk yang akan diberikan kepada customer. Kemudian yang kedua, sama halnya dengan produk ya, pelayanan pun penting. Kita pun harus berkomitmen dengan regulasi. Bagaimana standar pelayanan kita yang harusnya menyapa, hari kedua tidak menyapa, hari ketiga menyapanya setengah-setengah. Nah itu pun bentuk komitmen atau kesepakatan yang harus kita sepakati dari awal, gitu dengan karyawan agar customer kita selalu puas pada saat datang ke outlet kita. Yang poin yang ketiga, engagement atau kedekatan dengan customer. Ada beberapa yang memang memperbolehkan karyawan dekat dengan customer dalam artian positif ya. Apa namanya? Bisa ngobrol atau bisa menemani biasanya kalau di lounge atau di bar gitu ya. Banyak karyawan-karyawan yang memang dekat dengan customer gitu. Nah, padahalnya di sini kita perlu juga sepakat dengan karyawan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif gitu ya. Karena sering juga kejadian pada saat mungkin kita tidak ada kesepakatan atau tidak ada regulasi yang mengikat gitu ya. Jadi mungkin akan apa namanya seenaknya gitu ya. Karena mungkin kita sudah dekat nih, tapi akhirnya mengecewakan customer-nya gitu. Karena mungkin terlalu dekat tadi ya, terlalu dekat, mungkin terlalu enjoy ngobrol, akhirnya melanggar regulasi-regulasi terkait perusahaannya. Baik, untuk slide yang terakhir,
tips dan trik bagaimana sih kesepakatan itu harus diperhatikan gitu. Yang pertama, melakukan riset terlebih dahulu terkait apa nih yang siapa, pihak mana yang akan kita hadapi gitu. Yang kedua, menyampaikan informasi yang relevan, jadi tidak dibuat-buat pada saat kita menyampaikan sesuatu yang dibuat-buat atau datanya dimanipulasi atau memang obrolannya terlalu ngelantur gitu. Biasanya tidak akan terjadi kesepakatan. Dan mungkin pihak yang berkaitan kecewa gitu. Kemudian yang ketiga, menentukan batasan terkait waktu dan materi pembahasan. Dari awal kita sepakati waktunya sekian lama dan materi pembahasannya poinnya A, B, C. Agar supaya kita tetap ada di jalurnya. Pada saat itu tidak disepakati atau tidak disinggung, akan timbul pembicaraan yang lain yang mungkin di luar pokok pembahasan gitu ya. Itu sangat mengganggu menurut saya. Kecuali kalau misalnya kita mengakhiri dulu pembahasan, baru kita mulai lagi dengan acara yang non formal gitu. Poin keempat, saling memahami akan pokok dan hasil pembahasannya. Nah, itu tadi kedua belah pihak tidak bisa disebut sepakat atau pada saat ada yang tidak setuju. Dan pada akhirnya tidak terjadi kerjasama. Itu bahaya juga ya. Jadi bagaimana caranya kita mencapai kesepakatan tersebut. Jadi kita harus memahami pokoknya dan hasil pembahasannya. Setelah sepakat, baru bisa diadakan kerjasama. Yang terakhir, bersikap profesional. Ini memang hal yang sangat dasar, yang sangat basic, berlaku profesional terhadap apapun, terlebih pada saat kita bicara bisnis. Pada saat tidak profesional, mungkin segala sesuatunya akan buyar, ya. akan terkesan tidak melakukan apa-apa gitu. Mungkin tidak paham bagaimana cara berlaku atau bersikap profesional itu. Jadi poin-poin ini mungkin mudah-mudahan bisa membantu kepada para pebisnis yang akan memulai atau mungkin yang sudah memulai dari step awalnya gitu ya. Kalau mungkin yang step-step yang sudah melewati ini, saya harapkan untuk sharing-nya, saya pun mohon maaf masih banyak belajar juga gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang akan memulai bisnis gitu. Baik, untuk slide-nya sekian cukup. Oke, terima kasih Mas Hendro untuk materi dan ilmunya, ini sangat bermanfaat nih Mas. Sampai ada yang penasaran, aku boleh bacain dulu untuk pertanyaan di kolom komentar Mas? Boleh. Oke, ini ada pertanyaan dari Teguh Darmawan. Kalau misal kita ingin mengajak orang membantu bisnis kita agar berjalan, bagaimana cara memperhitungkan upah yang sesuai? Oke, sorry Mas Rendro. Apa suara aku sudah terdengar, Mas? Oke, saya baca juga yang ini ya, pertanyaan. Kalau misal kita ingin mengajak orang membantu bisnis kita agar berjalan, bagaimana cara perhitungan upah yang sesuai? Itu ya, Mbak ya? Itu yang pertama ya? Betul, Mas. Oke, jadi mungkin
bisa disebut konsultan ya, atau apapun itu bahasanya. Coba dong bantu nih bisnis kita supaya bisa berjalan gitu. Bagaimana cara menentukan fee-nya gitu? Biasanya kalau dari saya, menurut saya, tidak ada ketentuan bagaimana cara menentukan, eee, bayarannya atau fee-nya gitu ya. Kecuali memang sudah, tercatat dalam kontrak, kalau untuk fee-nya sendiri mungkin itu fleksibel ya, terkait apa, berhubungan dengan pihak tersebut gitu. Jadi, kecuali kalau misalnya bicara masalah resep, resep bisa saja distandarkan. Ini berapa yang supaya resepnya bisa dibeli gitu ya. Tapi kalau fee keseluruhan sebetulnya itu kebijakan dari, konsultannya tersebut, konsultannya itu sendiri ya, sorry. Oke. Ada satu lagi nih Mas dari Teguh. Cara Ya. membangun trust yang baik ke investor seperti apa Mas? Dan adakah batasan terkait informasi bisnis kita yang bisa kita berikan kepada investor agar dipercaya dan mau menjalin kerjasama dengan kita? Oke. Mungkin ini yang saya alami juga ya, bagaimana, sulitnya mencari investor atau, pitching investor ini gitu ya. Pada saat awal-awal berbisnis, mungkin data yang saya miliki belum valid ya, belum bisa tervalidasi. Bagaimana, cara mempresentasikannya, dan bagaimana cara, memvalidasinya gitu. Memang itu kesulitannya. Jadi mungkin apa yang harus dilakukan supaya ada trust ya, supaya ada trust tadi ya. Coba kita pelajari, kita pahami dulu bisnisnya, terutama terkait masalah finansial, perhitungan finansialnya gitu. Pada saat investor tertarik, mungkin awalnya akan melihat dari sisi finansialnya dulu, pendapatan dari si konsep bisnis ini. Pada saat konsep bisnis ini berjalan, berapa sih nominal yang akan didapatkan gitu. Nah, itu mungkin, kita bisa sharing data-data yang relevan ke, yang real data gitu ya, real data. Mungkin kalau bisnisnya belum bagus, ya kita jangan dulu maju ke investor lah. Coba kita kita benahi dulu apa yang kurang, sampai, eee, bisnisnya sudah memang kekurangannya hanya atau kebutuhannya hanya uang saja, gitu. Masalah-masalah yang lain sudah beres gitu. Kalau masalah uang, menurut saya sekarang gitu ya, banyak yang siap membantu, asalkan bisnisnya sudah siap gitu. Oke. Kalau misalnya ketika kita membuat negosiasi kesepakatan gitu, Mas, kira-kira kalau misal untuk bahan baku gitu kita memberitahu khususnya itu atau nanti saja ketika sudah deal baiknya? Untuk dengan supplier berarti ya, Hmm. kesepakatan dengan supplier. Biasanya, kita olah dulu di internal, setelah kita olah, kita mempunyai list-nya, kemudian kita lempar ke supplier, gitu. Apakah supplier itu bisa memenuhi sesuai dengan, kebutuhan atau keinginan kita, atau mungkin kita harus bekerja sama dengan beberapa supplier agar bahan-bahan itu bisa terpenuhi, gitu. Itu bagaimana sih caranya gitu, supaya, ada kesepakatan di situ. Biasanya, supplier-supplier yang memang sudah paham terkait, bisnis yang dijalankannya, mereka paham, mereka tahu yang akan apa yang mereka akan yang mereka sorry, apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka lakukan gitu. Contohnya, menyediakan bahan sesuai apa yang kita inginkan. Aku mau izin untuk next untuk Oh pertanyaan ya, selanjutnya. baik. Ada pertanyaan dari Frederick. Saya mau tanya mengenai supplier bahan baku, terutama sayuran dan buah-buahan.
Bagaimana cara menegosiasi dengan supplier yang rata-rata masih tradisional? Baik, bagaimana cara bernegosiasi dengan supplier-supplier tradisional ya, yang masih belum paham terkait bagaimana cara bernegosiasi. Sebetulnya kalau yang saya lakukan, jadi ada beberapa bahan yang memang saya ambil juga dari tradisional market gitu ya. Yang saya lakukan adalah rutinitas pengorderan kita terhadap mereka gitu ya. Jadi kita bangun dulu trust-nya. Kita bangun dulu trust-nya karena mungkin mereka juga tidak ada sistem ya. Tidak apa namanya? Tidak develop sistem untuk produknya apa gitu. Nah, itu yang memang kesulitan dari awalnya menjadi kesulitan. Tapi akhirnya mereka bisa berkomitmen dengan kita bangun dulu trust-nya. Kemudian pada saat trust itu sudah terbangun, mereka akan apa namanya? Lebih mudah untuk memberikan benefit-benefit yang kita harapkan gitu. Ya, contohnya bahan-bahan yang diperhatikan oleh mereka gitu ya. Bahan-bahan yang berkualitas, bahan-bahan yang mungkin harganya di bawah standar gitu. Banyak hal yang bisa mereka kasih benefitnya terhadap kalau si trust itu sudah terbangun. Oke, aku next untuk pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Baik. Oke, dari Kak Aditya, bagaimana cara melakukan pembagian hasil yang rutin, aman, dan kalau ada kekurangan dalam perhitungan, bagaimana ya legalitasnya? Oke. Itu yang apa namanya? Kesepakatan pembagian hasil gitu ya. Gimana sih supaya rutin selalu ada untung gitu? Ya, salah satunya kita berdoa lah ya, supaya bisnis kita aman-aman saja gitu ya. Bagaimana sih supaya pembagiannya atau mengantisipasi bentrokan gitu ya, atau perselisihan. Biasakan itu disepakati dari awal, terkait pembagian hasil disesuaikan dengan proyeksi yang sudah dihitung. Makanya pada saat sebelum kita melakukan kerjasama, kita harus sepakat dulu terkait hitung-hitungan yang sudah diproyeksikan oleh kita sebagai pelaku bisnis. Nah, setelah proyeksi itu terjadi, coba direalisasikan apakah memang bisnisnya bisa sesuai berjalan dengan proyeksi yang sudah dibuat. Syukur-syukur memang proyeksi bisa sesuai dengan apa yang dihasilkan gitu, apa yang sudah dilakukan gitu ya. Jadi mungkin yang menurut Masnya tadi, bisa nggak rutin nih? Oh, bisa saja. Cuma memang perlu juga perhitungan yang benar dan tajam gitu. Sesuai proyeksinya. Oke. Lanjut pertanyaan dari Harry Bosku. Misal kerjasama bagi hasil dengan investor, biasanya umum di bisnis kuliner berapa ya, Mas? Sorry, kurang jelas, Mbak. Maaf. Misal kerjasama bagi hasil dengan investor, biasanya umum di bisnis kuliner berapa ya? Oke. Oh, persentase ya. Persentasi besaran persentase nominal yang bagi hasilnya ya. Betul, Mas. Oke. Yang saya lakukan sampai saat ini masih di 70-30, 70% pemilik bisnis, 30%-nya investor. Gitu. Jadi itu tercatat dalam kontrak ya, dalam kontrak kesepakatan kerja kita gitu. Untuk biasanya nih Mas, menurut Mas Rendo, nominal persenan yang sehat itu berapa nih Mas? Sorry?
menurut Mas Lendro, untuk persenannya sendiri yang sehat itu berapa-berapa nih? Oke, persentase investor dan pemilik bisnis ya. Ya, betul. Sebetulnya itu tergantung kesepakatan ya. Selama itu kita sepakat dan tertuang dalam formal agreement, menurut saya itu sehat-sehat saja ya gitu. Jadi berapapun nominalnya, berapapun persentasenya, pada saat kita sepakat dengan pihak yang akan kita ajak kerjasama, menurut saya sih itu sehat-sehat aja. Gitu. Ada juga mungkin yang 60-40, sehatnya di 60-40, 60 pemilik bisnis, 40 investor. Atau mungkin sebaliknya, kalau bisnis apa namanya, mungkin bisnis retail ya, seperti itu. Gitu. Oke, sebelum aku next pertanyaan selanjutnya, aku mau ngajak teman-teman nih, kalau ada yang mau ditanyain ke narasumber kita, Mas Hendro, bisa langsung tulis di kolom komentar, atau mau langsung ngobrol dengan Mas Hendro, boleh banget langsung raise aja di kolom komentar ya. Oke, aku mau lanjut pertanyaan dari Oke, Gam. Mau tanya, kapan sebaiknya kita mencari investor? Apakah dari awal mulai bisnis, di tengah berjalan atau kapan ya? Oke, kapan waktu yang tepat gitu ya? Kapan waktu yang tepat kita untuk bekerja sama dengan investor ya? Baik, ini perlu kesepakatan dengan partner bisnis kita, khususnya dengan internal kita ya. Kalau kita berpartner dengan beberapa partner kita, beberapa orang, kita harus sepakat dulu, kita kapan sih kita akan maju ke investor gitu. Karena apa? Karena akan disesuaikan dengan porsi pekerjaannya atau lot pekerjaannya yang mungkin target kita nih 1 tahun gitu. Pada 1 tahun dari saat mulai berbisnis. Itu mungkin termasuk cepat ya kalau menurut saya gitu ya, termasuk cepat. Dan mungkin perjalanan bisnisnya cukup bagus gitu. Jadi perlu kesepakatan juga dengan tim internal ya. Kapan sih waktu yang pas setelah setelah masalahnya memang betul-betul uang gitu. Bagaimana cara kita mengetahui masalahnya betul-betul uang? Ya kita validasi dulu bisnisnya secara internal, karena jangan selalu menyangkut pautkan modal atau uang itu sebagai pokok masalah gitu. Karena itu akan benar-benar menjadi masalah pada saat kita apa namanya, tidak bisa mengelola uang itu gitu ya. Jadi lebih baik validasi dulu bisnisnya, sudah jalan, sudah dokumennya, segala sesuatunya sudah siap, baru pada saat memang masalahnya betul-betul uang, baru kita maju ke investor. Kalau waktunya sih mungkin nggak bisa disesuaikan ya, nggak bisa dipatok gitu ya, mesti itu sesuai dengan bagaimana menjalankan bisnis itu gitu. Oke, aku lanjut pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Ya, baik. Oke, ada pertanyaan dari Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf di luar topik. Ini ada informasi dari Mas Lendro sama Mbak Ima tentang mentoring sistematis usaha kuliner mengenai job desk karyawan, sistem stok bahan, sistem perhitungan food cost, dan lain-lain. Di luar topik, kenapa? Sorry. Ada pertanyaan dari Agung tentang mentoring sistemasi usaha kuliner mengenai job desk karyawan, sistem stok bahan, sistem perhitungan food cost, dan lain-lain, Mas. Banyak ya. Mungkin salah satunya ini apa, pengusaha kuliner.id ya. Betul nggak, Mbak? Betul sih. Ya, bisa support juga ya ke siapa, Mas Agung tadi ya. Kalau Nah, misalnya ada, menurut saya sih cukup apa, sangat bisa di apa ya, sangat bisa diusahakan gitu ya oleh tim pengusaha kuliner.id gitu untuk
memenuhi kebutuhan apa saja nih yang para pebisnis kuliner pemula nih yang apanya dibutuhkan tuh gitu kan. Ya mungkin saya salah satunya pada saat beberapa waktu yang lalu saya butuh materi apa nih gitu. Oh ternyata ada di pebisnis kuliner.id gitu. Dan masih banyak yang lain sih mungkin banyak. Mungkin untuk teman-teman yang masih bingung untuk kayak sistematis usaha kuliner, job desk, dan stok bahan perhitungan food cost, bisa langsung chat admin kita untuk masuk di kelas kemitraan ya teman-teman. Nanti langsung dibagikan informasi lebih lanjut oleh admin kita. Oke, aku mau lanjut pertanyaan selanjutnya nih Mas. Ya baik. Oke, tadi kan mengenai materi customer nih Mas. Ya. Ada pembagian pelayanan. Apa di kesepakatan di awal kita harus membicarakan soal training, job selama bekerja atau setelahnya saja? Sorry kurang paham saya Mbak. Ketika di bagian customer ada bagian pelayanan kan Mas? Oke, ya. Itu ketika kesepakatan di awal itu, kita perjanjian di awal, apa kita harus menerangi untuk membicarakan waktu training, waktu job, dan job selama bekerjanya atau tidak, atau hanya dari kita, dari orangnya aja nih langsung Mas, tidak perlu di. Oh iya itu perlulah ya. Itu perlunya job deskripsi, kemudian regulasi, kemudian standar pelayanannya seperti apa. Itu biasanya manajemen yang akan membantu membantu karyawan meningkatkan performa dalam halnya pelayanan terhadap customer gitu ya. Jadi memang ada yang bisa improve, ada yang kurang mungkin ya gitu karena tergantung dari sourcing-nya kita nih. Kalau kita sourcing yang memang sudah jadi, mereka bisa berinteraksi baik dengan customer, ya itu bonus lah ya. Itu cuman kalau yang saya alami memang saya membuat regulasi itu ya, membuat regulasi standar standar pelayanan seperti apa dan juga training berkala ya, supaya mereka terus melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Gitu. Oke, dan untuk materi kedekatan sendiri itu Mas yang tadi, kalau di awal kita membuat kesepakatan untuk job kerjanya nih Mas. Ya. Tapi karena terlalu dekat, akhirnya orang tersebut nih jadi semena-mena nih dengan kita. Menurut Mas, kita harus langsung tegas sesuai perjanjian yang sudah tertulis, atau kita beri waktu dulu nih, karena kita juga cukup dekat, jadi nggak enak kan? Oke, ya. Itu banyak juga terjadi ya, karena mungkin ya itu tadi yang saya titik beratnya adalah batasan ya. Sampai sejauh apa sih kita bisa dekat dengan customer atau sebaliknya gitu ya. Customer bisa melakukan, tidak bisa semena-mena melakukan apa saja terhadap karyawan kita gitu ya. Nah, pada halnya di sini kita kembali lagi pada regulasi ya. Pada regulasi memang yang bisa langsung menyampaikan itu mungkin tidak orang yang bersangkutan, tidak karyawan yang bersangkutan. Mungkin bisa kita bantu atau misalnya kalau misalnya sudah ada manajer di situ, manajernya bisa bantu untuk menengahi supaya tidak terlalu kontras nih. Ada apa nih gitu kan. Jadi bisa dibiaskan oleh bahasa-bahasa yang mungkin lebih sopan gitu. Takutnya kalau misalnya kita langsung direct karyawannya karena mungkin dia tidak menerima kesemena-menaan tamunya misalnya, mungkin berteriak atau mungkin akan marah langsung on the spot gitu. Jadi lebih baik kita tengahi dulu. Oke, Mas, aku ada pertanyaan nih. Kalau misalnya kita bertemu dengan seseorang yang susah kita ajak kerjasama, kita ajak untuk menegosiasi. Ada tips nggak nih dari Mas Lendro agar kita bisa mencari jalan tengah? Oke.
ini dengan supplier berarti ya, gimana sih kok sulit amat nih negosiasinya gitu, nggak dikasih-kasih gitu ya? Mungkin bisa jadi sih, Mas. Hmm. Eee, di sini kita perlu ada perbendaharaan, supplier ya. Jadi kita memang tidak hanya satu supplier saja, mungkin kita harus punya beberapa. Sebagai apa? Sebagai pembanding atau mungkin sebagai, acuan acuan untuk berapa sih harusnya eee, yang tertulis, harga yang tertulis harusnya berapa gitu. Kalau misalnya di supplier satu, harganya 10.000, di supplier 2, 12.000. Karena supplier satu sudah terlalu banyak lotnya, kita ke supplier 2. Supplier 2 tidak mau ngasih harga lebih murah dari supplier satu. Nah, negosiasinya bagaimana? Bandingkan saja dengan supplier yang awal gitu kalau menurut saya ya. Karena mereka pun akhirnya akan butuh juga kok gitu, akan butuh, barangnya harus keluar, kemudian harus ada kerjasama juga dengan pihak luar gitu kan. Daripada barangnya tidak moving gitu, ya mungkin bisa dilakukan negosiasi yang, lebih gitu ya. Boleh kasih tahu nggak nih, Mas, gimana sih cara bernegosiasi yang tepat agar kita bisa membuat kesepakatan yang tepat dan benar? Bagaimana cara bernegosiasi yang tepat dan benar? Ya, kedua belah pihak, harus paham dulu, harus paham apa yang didiskusikan, harus sejalan dulu, kemudian dilihat dari masing-masing kebutuhan. Ada beberapa supplier yang memang tidak dibeli pun tidak apa-apa, karena mereka sudah sangat banyak database customer yang siap untuk membeli produknya, gitu. Nah, kalau antisipasi saya, itu tadi yang tadi saya singgung pada saat awal, kita perlu ada beberapa, alternatif supplier, gitu. Bagaimana sih supaya, negosiasi ini bisa berjalan gitu ya, tidak hanya satu pihak gitu. Nah mungkin, eee, ya kita apa ya, mungkin harus berlaku, membicarakan diskusi dengan sopan gitu ya, menceritakan, eee, beberapa yang mungkin, "Oh kita mesti dibantu nih," gitu, "tanpa ada supplier A, produk kita nggak bisa jalan, jadi mohon bantuannya," gitu. Ya mungkin itulah, mesti ada apa, tata krama atau kesopanan supaya kita bisa menemukan kesepakatan itu. Oke, aku mau next pertanyaan nih, Mas. Oke, Halo? Ya, ada pertanyaan dari Aditya Julio. Bagaimana jika ada pihak yang tidak bisa menaati kesepakatan yang ditulis bersama? Apakah harus langsung ke meja hijau jika cara musyawarah tidak bisa? oh iya, kalau musyawarah sudah dilakukan, ya mau tidak mau, kan. Kalau itu terkait dengan, eee, apa namanya, perhitungan atau sejumlah nominal ya, urusannya dengan nominal, eee, ya saya pun sempat mengalami itu ya, pada saat awal-awal saya berbisnis, karena tidak ada kesepakatan yang formal, memang nominalnya tidak besar gitu, cuman tetap aja kalau misalnya kita ingat-ingat, "Oh bisa kok beli motor," gitu. Nah itu, eee, menurut saya memang betul, kita lakukan musyawarah dulu, bila musyawarah atau misalnya tidak ada kesepakatan lebih lanjut dari situ, ya mau tidak mau diselesaikan. Cuman dilihat dulu nominalnya, kalau misalnya nominalnya tidak seberapa, ya nggak perlu ke meja hijau lah, gitu. Oke, Mas. Selama terjun di dunia bisnis nih, ada kendala apa aja sih, Mas, yang sudah Mas Lendro rasain dan gimana cara Mas Lendro untuk menghadapi masalah tersebut? Baik, banyak banget masalah dan kendala, mungkin sampai saat ini pun ya. Salah satu mungkin yang terbesar adalah topik yang saya angkat sekarang, gitu. Karena, akan merembet ke
akan berkaitan dengan banyak hal gitu ya. Pada akhirnya gitu, pada akhirnya akan berkaitan dengan banyak hal gitu. Makanya kenapa ini saya ingatkan, saya singgung di forum ini, mudah-mudahan bisa aware ya terhadap apa sih kesepakatan itu gitu. Gitu. Oke. Ya salah satu ini yang terberat lah gitu ya. Yang terberat adalah mungkin kesepakatan atau agreement-nya. Oke, sudah bertemu dengan hal-hal yang kurang enak nggak nih Mas ketika membuat kesepakatan? Banyak Mbak. Jadi kita pun bertemu dengan calon investor pun berkali-kali gitu ya. Dan memang kita tidak bisa menyalahkan kenapa kerjasama itu tidak kunjung terjalin gitu. Karena kita pun harus kembali mengevaluasi bisnisnya gitu. Jadi ya kita perlu memvalidasi bisnisnya. Oke, Mas Lendro, ada rencana ke depannya nggak sih untuk Cikbro dan atau goals terdekat yang ingin Mas Lendro raih? Ya, goals terdekat untuk tahun depan, insya Allah kita akan rilis 10 outlet pertama. Mudah-mudahan tidak ada kendala, atau mungkin walaupun ada kendala mungkin tidak besar gitu ya, bisa kita handle mudah-mudahan gitu. Kemudian jadi rencana dari Cikbro ini 3-5 tahun ke depan kita bisa reach 200 outlet di 200 titik gitu. Amin. Amin, Semoga terima kasih. apa ya Mas? Dan Amin. segera Terima kasih. terwujud. Mas Lendro, ada pesan nggak sih untuk teman-teman pengusaha kuliner ID ini agar terus sukses, semangat seperti Mas Lendro dan tidak salah untuk membuat kesepakatan? Oke, harus tidak mudah menyerah lah ya, walaupun itu klise gitu. Cuman memang itu yang saya alami juga gitu ya. Tidak mudah menyerah, selalu lakukan kesepakatan dengan orang di sekeliling kita, terutama dengan keluarga atau dengan pasangan kita, agar kita diberikan doa, diberikan izin dan restu supaya kita bisa tenang menjalankan bisnis ini gitu. Dan mungkin dasarnya mungkin itu dulu ya, sebelum mungkin nanti akan bertemu dengan masalah-masalah yang sifatnya teknis gitu ya. Itu mungkin perlu pemahaman dulu nih, si basic atau fundamentalnya lah gitu. Oke, terima kasih Mas Lendro untuk pengalaman serta ilmunya yang udah di-sharing di Ospek sore ini ya Mas. Amin ya, terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan berguna. Mohon maaf kalau misalnya saya masih belajar juga gitu ya. Mohon maaf teman-teman pengusaha kuliner.id, Mbak Ima dan semua para penyelenggara. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Semoga silaturahmi ini tetap bisa kita jalin. Mungkin nanti ada di grup mungkin ya, gitu. Mudah-mudahan kita bisa perpanjang diskusi ini via WhatsApp atau Instagram.